Sekarang kita akan bahas definisi limit secara formal, yaitu limit X mendekati C fx sama dengan L, artinya untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif, sedemikian sehingga untuk selisih antara X dengan C yang lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka selisih antara fx dengan L kurang dari epsilon. Ya, contoh, buktikan limit berikut dengan definisi. Nomor 1, limit X mendekati 1, 3X plus 4 sama dengan 7. Berarti yang akan ditunjukkan untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian sehingga selisih antara X dikurangi 1 yang lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka selisih antara 3X plus 4 dikurangi 7 kurang dari epsilon. Nah, berarti kita harus menunjukkan ini. Nah, sebelumnya kita lakukan dulu analisis pendahuluan untuk mendapatkan delta. Oke. Kita bergerak karena kita ingin menunjukkan ini. Nah, coba kita bergerak dari sana. 3X plus 4 dikurangi 7 kurang dari epsilon. Berarti bisa kita peroleh 3X min 3 kurang dari epsilon. Kita keluarkan 3-nya, berarti diperoleh 3 dikali X min 1 kurang dari epsilon. Karena ini perkalian ya, 3 dikali X min 1, sifat mutlak pada perkalian boleh keluar, jadi 3 dikali mutlak X min 1 kurang dari epsilon. Maka mutlak X min 1-nya itu kurang dari epsilon per 3. Nah, maka pilih deltanya itu sama dengan epsilon per 3. Nah, oke. Sekarang bukti formal. Untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif, sedemikian sehingga selisih antara X dikurangi 1 yang lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka mutlak dari 3X plus 4 dikurangi 7, sama dengan 3X min 3. Seperti tadi, kita keluarkan 3-nya. Diperoleh 3 dikali mutlak X min 1. Lihat, di sini ada pernyataan. Ini diketahui bahwa mutlak dari X min 1 itu kurang dari delta. Berarti pasti juga kurang dari 3 kali delta. Ya, maka ini bisa kita tulis kurang dari 3 delta. Ya, nah, delta tadi yang sudah kita pilih adalah epsilon per 3. Maka ini kurang dari 3 dikali epsilon per 3. Nah, maka kita peroleh kurang dari epsilon. Ternyata terbukti bahwa mutlak dari 3X plus 4 dikurangi 7 itu adalah kurang dari epsilon. Jadi, limit X mendekati 1, 3X plus 4 sama dengan 7. Gitu. Kesimpulannya. Oke. Contoh kedua. Tentukan dengan definisi limit dari X mendekati 2 dari X kuadrat min X min 2 per X min 2 sama dengan 3. Berarti seperti tadi, nah ingat ini bentuk rasional, maka kita harus buat syarat dulu. Karena ini limit, berarti ada syarat bahwa X-nya itu tidak sama dengan 2. Ya. Nah, seperti tadi yang akan kita tunjukkan, yaitu untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif, sedemikian sehingga
selisih antara X dikurangi 2 yang lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka selisih antara X kuadrat min X min 2 per X min 2 dikurangi 3 itu kurang dari epsilon. Nah, oke, kita lakukan analisis pendahuluan. Untuk mendapatkan delta, nah, berarti kita bergerak dari mutlak X kuadrat min X min 2 per X min 2 dikurangi 3. Ini kurang dari epsilon. Kita jabarkan X pangkat 2 min X min 2, jika kita jabarkan, kita akan peroleh X plus 1 dikali X min 2 per X min 2 dikurangi 3. Ini kurang dari epsilon. Karena tadi ada syarat bahwa X-nya itu tidak sama dengan 2, maka X min 2 atas dengan X min 2 bawah boleh kita coret. Sehingga kita peroleh mutlak dari X plus 1 dikurangi 3. Ini kurang dari epsilon. Maka diperoleh X min 2 kurang dari epsilon. Jadi pilih delta sama dengan epsilon. Itu. Sekarang kita lakukan bukti formal. Nah, untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga selisih antara X dikurangi 2 yang lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka kita bergerak lagi dari X kuadrat min X min 2 per X min 2 dikurangi 3. Ini sama dengan, kita proses seperti tadi, X kuadrat min X min 2 per X min 2 dikurangi 3. Ya, ini tuh sama aja dengan X plus 1 dikali X min 2 per X min 2. Ya, ini dikurangi 3. Ini sama dengan, nah ini karena di sini itu ada syarat bahwa X min 2-nya itu lebih besar dari 0 kan, ini udah ada syaratnya di sini. Ya, maka ini kita boleh coret. Ya, di sini ada syarat. Kalau yang ini syaratnya itu karena X-nya tidak boleh 2. Tapi kalau di sini karena ada syarat bahwa X min 2-nya itu lebih besar dari 0. Nah, gitu. Jadi kita peroleh ini mutlak X plus 1 dikurangi 3. Maka diperoleh mutlak X min 2. Nah, pada pernyataan di atas diketahui bahwa mutlak dari X min 2 itu kurang dari delta. Berarti boleh kita nyatakan ini itu kurang dari delta. Delta sendiri yaitu sama dengan epsilon, maka ini kurang dari epsilon. Berarti terbukti mutlak dari X kuadrat min X min 2 per X min 2 dikurangi 3 itu kurang dari epsilon. Jadi, limit X mendekati 2, X kuadrat min X min 2 per X min 2 itu sama dengan 3. Nah, begitu. Nah, kita masuk ke teorema limit utama. Misalkan N adalah anggota bilangan bulat positif, kemudian K adalah konstanta, serta F, G adalah fungsi-fungsi yang memiliki nilai limit di C. Maka, limit X mendekati C dari K itu sama dengan K. Maksudnya ini limit dari konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri. Misalkan, limit X mendekati 8 dari 15. Berarti sama dengan 15. Begitu. Kemudian, limit X mendekati C, K kali Fx sama dengan K dikali limit X mendekati C, Fx. Jadi, K ini, konstanta ini boleh ke depan. Gitu. Kemudian, ini sifat penjumlahan dan pengurangan limit. Limit X mendekati C dari Fx dikurangi atau ditambah Gx, maka hasilnya itu kita boleh pisah.
Pertama, boleh kerjakan dulu limit X mendekati C fungsi fx, kemudian kerjakan limit X mendekati C fungsi Gx dengan operasi yang sesuai. Kalau di sini dijumlahkan, berarti di sini juga dijumlahkan. Begitu. Kemudian, sifat yang keempat, limit X mendekati C dari fx dikali Gx, ini pun sama, boleh kita pisah jadi limit X mendekati C fx dikali limit X mendekati C Gx. Begitupun dengan pembagian fungsi ya, fungsi fx dibagi dengan fungsi gx. Berarti ini sama aja, limit dari x dikerjakan terlebih dulu per limit dari g dengan syarat bahwa limit gx-nya itu tidak sama dengan 0 gitu. Kemudian sifat yang keenam, limit x mendekati c dari fx dipangkatkan dengan n, ini n-nya boleh keluar, jadi boleh dikerjakan terlebih dahulu limitnya, baru dipangkatkan n. Begitu. Kemudian sifat yang ketujuh, limit x mendekati c akar dari fx, akar 3 dari fx, ya sama dengan, ini sama, boleh dikerjakan terlebih dahulu limitnya, baru diakarkan n. Dengan limit x mendekati c fx ini harus lebih besar dari 0 ketika n-nya genap. Jadi ini berlaku ketika n-nya genap. Berarti untuk selain genap, bebas mau kurang dari 0 juga tidak apa-apa. Gitu. Nah, teorema terakhir yaitu teorema substitusi. Jika fx fungsi polinomial atau rasional, maka limit x mendekati cfx sama dengan fc. Jadi, sama aja dengan nilai fungsi. Ya. Asalkan tidak berpenyebut 0 untuk fungsi rasional. Gitu. Nah, sebagai contoh, misalkan tentukan limit berikut. Misalkan, limit x mendekati 1 dari x pangkat 4 dikali akar x plus 7, akar 3 ya, akar pangkat 3 ya, x plus 7. Maka, kita akan gunakan sifat limit. Nah, ini sifat perkalian, berarti boleh kita kerjakan satu-satu. Limit x mendekati 1 x pangkat 4 dikali limit x mendekati 1 dari x plus 7 akar 3 ya. Gitu. Nah, kemudian kita boleh lakukan ini, kita boleh keluarkan pangkatnya, berarti ini jadi limit x mendekati 1 dari x dipangkatkan 4 dikali, nah akar juga boleh dikeluarkan, limit x mendekati 1 dari x plus 7. Ya. Nah, berarti ini sama aja, tinggal kita substitusi, berarti ini sama dengan 1 dipangkatkan 4 dikali, ini substitusi, berarti ini akar pangkat 3 dari 8. Maka diperoleh 1 dikali 2 sama dengan 2. Ya, begitu. Ini cara menggunakan sifat-sifat dari